Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratu Lati Putra SE. NIM saya 230201020053. Saya dari manajemen PDD atau program studi manajemen PDD. Berikut saya akan membuat video terkait presentasi saya mengenai meningkatkan loyalitas nasabah bank untuk mata kuliah manajemen perbankan. Dosen pengampunan Bapak Abdul Rahman SE MAK. Baik, industri perbankan di Indonesia itu sangat berkembang pesat dengan persaingan yang semakin ketat, terdiri dari bank konvensional dan bank syariah, bersaing sangat ketat untuk pangsa pasar mereka masing-masing. Diperlukan juga loyalitas nasabah menjadi faktor kunci keberhasilan dan keberlanjutan bank-bank tersebut. Kemudian juga ada tantangannya. Tantangannya dalam mempertahankan nasabah di era digital dengan banyaknya pilihan layanan keuangan. Fokus presentasinya adalah strategi komprehensif untuk meningkatkan dan mempertahankan loyalitas nasabah. Kemudian ada pentingnya loyalitas nasabah itu mencakup biaya rendah atau efisiensi biaya. Biaya akuisisi nasabah baru itu biasanya adalah 5 sampai 25 kali lebih mahal dibandingkan mempertahankan nasabah yang ada. Peningkatan retensi nasabah juga 5% dapat meningkatkan profit hingga 95%. Kemudian transaksi lebih banyak atau peningkatan nilai transaksi. Nasabah yang loyal itu cenderung menggunakan lebih banyak produk dan layanan bank. Rata-rata nilai transaksi nasabah loyal itu biasanya 10 kali lebih tinggi dari nasabah baru. Kemudian ada pemasaran efektif atau word of mouth marketing. 92% calon konsumen atau calon nasabah itu lebih percaya rekomendasi dari teman ataupun dari keluarga dan kerabat. Kemudian nasabah yang loyal itu berpotensi menjadi brand ambassador yang gratis. Nah, free seperti itu. Kemudian toleransi yang tinggi atau feedback. Nasabah loyal lebih memahami dan toleran terhadap kesalahan yang kecil atau menor. Lebih bersedia memberikan feedback yang membangun atau konstruktif untuk memperbaiki layanan. Kemudian manajemen strategi untuk loyalitas nasabah. Kalau ada beberapa strategi, namun kita bahas di sini ada 4. Analis lingkungan itu terdiri dari SWOT atau SWOT, Strengths, Weakness, Opportunities, dan Threat. Buat analisis itu biasanya adalah evaluasi menyeluruh internal dan eksternal. Kemudian ada perumusan strategi, biasanya adalah strategi corporate atau strategi perusahaan, itu mencakup visi dan misi peningkatan loyalitas nasabah, strategi bisnis, diferensiasi layanan, fokus segmen pasar, kemudian ada strategi fungsional, itu terkait pemasaran, operasional perusahaan, sumber daya manusia atau SDM, dan teknologi dari perusahaan perbankan yang digunakan. Kemudian yang ketiga adalah implementasi strategi adalah alokasi sumber daya, baik anggaran, sumber daya manusia, dan teknologi. Kemudian ada struktur organisasinya, biasanya itu adalah terkait dengan diferensiasi layanan dan fokus segmen pasar dari perbankan tersebut. Kemudian strategi fungsional, pemasaran, operasional, SDM, dan teknologi. Kemudian ada KPI. KPI itu Key Performance Indicator atau untuk loyalitas nasabah. Kemudian yang keempat ada evaluasi dan pengendalian. Itu terkait pengukuran berkala, Promoter Score, Customer Report Score atau CRS, analis churn rate dan penyebabnya, analis sebab dan akibat penyebab dari apa kegagalan dari fitur layanan blok tersebut. Kemudian ada penyusunan strategi untuk meningkatkan feedback berdasarkan feedback dan perubahan pasar. Kemudian kita masuk ke analisis SWOT dari segi kekuatan atau strength dari cabang yang luas dan memiliki
aksesibilitas yang tinggi, juga terdapat platform digital yang canggih dan user friendly, yang gampang dan mudah dipahami oleh seluruh nasabah. Kemudian reputasi dan brand awareness yang kuat, portofolio produk dan layanan yang beragam, tim customer service yang terlatih dan berpengalaman. Kemudian ada peluang, maaf, maksud saya adalah kelemahan atau weaknesses, itu ada proses birokrasi yang panjang untuk beberapa layanan, ketergantungan pada sistem legacy yang kurang fleksibel, biasanya termasuk juga kelemahan, kurangnya personalisasi layanan untuk segmen tertentu, waktu respon yang lama untuk penanganan keluhan, dan kurangnya integrasi antara layanan offline dan online. Kemudian ada peluang atau opportunities, pertumbuhan ekonomi dan kelas menengah di Indonesia itu peningkatannya itu sangat dikuatkan dengan apa dipengaruhi oleh literasi keuangan masyarakat. Misalnya, jika terdapat peluang pasar di segmen minimal, bank dapat menawarkan produk dan layanan yang sesuai dengan gaya hidup dan kebutuhan segmen tersebut. Nah, kemudian ada ancaman, itu ada tiga, yaitu persaingan, krisis ekonomi, strategi, dan strategi mengatasi ancaman. Persaingan dari bank digital dan fintech dengan operasional yang lebih efisien juga sangat berpengaruh. Kemudian ada perubahan regulasi yang dapat mempengaruhi operasional bank, serangan cyber, ketidakpastian ekonomi, termasuk di krisis ekonomi, dan perubahan preferensi konsumen di era digital. Kemudian ada strategi adalah relationship marketing yang mendalam. Itu ada beberapa hal, uh, masuk dari kepercayaan atau trust, transparansi biaya, dan term and condition produk, jaminan keamanan data dan transaksi nasabah, konsistensi layanan di semua touchpoint. Kemudian ada komitmen. Komitmen itu biasanya terdiri dari program loyalitas berbasis tier dan reward yang menarik, dan layanan prioritas untuk nasabah yang setia, dan komitmen terhadap nilai-nilai yang sesuai dengan nasabah, misalnya keberlanjutan. Kemudian ada komunikasi yang efektif itu juga merupakan kunci dalam relationship marketing. Bank harus memastikan adanya komunikasi dua arah dengan nasabah, baik melalui saluran konvensional ataupun saluran dari mobile banking atau sosial media. Kemudian ada manajemen konflik. Manajemen konflik itu terdiri dari sistem penanganan keluhan, tim penanganan keluhan, dan pihak ketiga. Manajemen konflik itu harus ada SOP penanganan keluhan yang jelas dan efisien, empowerment karyawan frontline dengan resolusi yang cepat, dan follow up pasca penanganan keluhan. Kemudian strategi untuk meningkatkan kualitas itu ada CRM atau Customer Relationship Management, implementasi sistem CRM terintegrasi single view of customer across all touchpoint, data analitik untuk personalisasi, uh, voice out atau VOC program, itu biasanya terdiri dari survei kepuasan nasabah real time dan customer success management. Kemudian ada strategi cross selling dan upselling, itu terdiri biasanya adalah product bundling, paket produk yang disesuaikan dengan life stage nasabah. Dengan menerapkan program CSR yang baik, seperti program peduli lingkungan juga dapat menunjukkan tanggung jawab sosial bagi masyarakat terhadap program tersebut. CSR juga memiliki alignment CSR dengan core business, program literasi keuangan untuk masyarakat, pemberdayaan UMKM, dan kolaborasi dengan stakeholder
kemitraan dengan NGO untuk program pemberdayaan masyarakat. Nasabah cenderung lebih loyal kepada bank tersebut yang menunjukkan tanggung jawab sosial dan kepedulian terhadap masyarakat. Pelibatan nasabah dalam membangun hubungan masyarakat dalam program volunteer dan donasi, kemudian ada sustainability banking, pengembangan produk ramah lingkungan, dan penerapan ESG atau environmental social governance dalam operasional. Kemudian terdiri juga dari measurement dan reporting, pengukuran impact sosial dan lingkungan dari program CSR. Baik, terima kasih atas perhatian dari Bapak. Semoga berkenan menerima presentasi saya dan memberikan nilai yang terbaik bagi saya. Link itu akan saya sertakan Bapak di presentasi berikut setelah saya upload di akun YouTube saya untuk video video presentasi ini. Baik, terima kasih. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan.